Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya lah kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia di hadapan Allah, untuk sama-sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Kita mengakui keagungan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung daripada harta kita. Allah Maha Besar daripada istana yang kita punya. Allahu Akbar daripada jiwa yang saat ini ada di dalam raga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya hari Idul Adha kita tidak pernah bisa untuk melupakan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini khatib akan sedikit mengingatkan betapa dekatnya Nabi Ibrahim dengan kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah Nabi terpanjang kedua setelah kisah Nabi Musa alaihissalam. Apabila kita kumpulkan kisah Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, maka jumlahnya lebih dari 1 juz, Bapak sekalian, tersebar dalam banyak ayat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai periode Mekah sampai periode Madinah. Ini menunjukkan bahwa di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar terdapat pelajaran, bahkan suri tauladan yang pantas dan layak kita ikuti, Bapak sekalian. Ayolah ikhwah hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh yang paling tinggi bagi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak pernah menyebutkan kata uswatun hasanah kecuali diletakkan dan disandingkan kepada 2 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan yang kedua dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Telah ada pada diri Ibrahim uswatun hasanah. Karena itu Bapak sekalian, siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai contoh dalam kesabaran, maka Nabi Ibrahim layak untuk diikuti. Siapa yang ingin menjadikan contoh dalam keluarga, maka Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan kita. Siapa yang ingin menjadikan contoh dalam perjuangan dan dakwah, maka Nabi Ibrahim
adalah suri tauladan bagi kita. Siapa yang ingin menjadikan contoh dan suri tauladan dalam berhijrah, maka Nabi Ibrahim pun memberikan contoh kepada kita bagaimana dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai Khalilullah, Bapak sekalian. Dan al-khullah, kekasih, itu adalah derajat tertinggi dari kecintaan. Hanya dua Rasul yang mendapatkan derajat Al-Khalil. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian agama Nabi Ibrahim adalah agamanya para nabi. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya, yang menundukkan wajahnya kepada Allah, dan dia dalam keadaan berbuat baik, kemudian dia mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Hadirin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu, siapapun di antara manusia yang berpaling dari millah ataupun ajaran Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadanya sebagai orang-orang jahil. Allah menyatakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Siapa yang membenci millah Nabi Ibrahim, kecuali mereka adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Padahal kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim tergolong orang-orang soleh nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kenabian, menjadikan kerasulan dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq, kemudian Ya'qub, dan kami jadikan dari keturunan mereka adalah kenabian, dan kami berikan pula Alkitab. Kami berikan kepadanya ganjarannya, pahalanya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Allah menyatakan, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian tersebut dengan sempurna, maka Allah menyatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku benar-benar akan menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim menyatakan, "Apakah juga dari keturunanku ya Allah?" Maka Allah menyatakan, "Janjiku tidak akan diperoleh oleh orang-orang zalim." Maka Bapak sekalian, para ulama menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan diturunkan perintah dan juga larangan, beliau mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah fitrah, beliau menyempurnakannya. Allah memerintahkannya untuk berkhitan, beliau menjalankannya. Allah memerintahkannya untuk membangun Ka'bah dan meninggikannya, maka beliau pun menyempurnakannya. Allah mengujinya dengan manusia ataupun orang-orang kafir melemparkannya ke dalam api, dan dia kemudian melewatinya dengan penuh kesabaran. Turun malaikat Jibril memberikan tawaran, "Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuan dariku?" Nabi Ibrahim menyatakan, "Amma minka fala." Darimu wahai Jibril aku tidak butuh pertolonganmu, akan tetapi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah, cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku, dan dialah sebaik-baik penolong. Maka kemudian Allah langsung menolongnya, Bapak sekalian. Berbagai perintah, berbagai larangan diturunkan, berbagai ujian, termasuk Nabi Ibrahim diuji, belum memiliki keturunan sampai usia yang sudah lanjut.
namun Nabi Ibrahim melewatinya semuanya dengan sempurna apa sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena engkau telah lulus ujian, karena engkau telah melewati berbagai cobaan dengan sempurna, maka aku menjadikanmu sebagai pemimpin. Begitulah kita Bapak sekalian. Kita tidak akan pernah menjadi pemimpin bagi manusia kalau tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah manusia akan menjadi pemimpin baru diuji? Atau diuji dulu baru menjadi pemimpin? Maka beliau menyatakan, tidak ada seorang pemimpin kecuali sebelumnya pernah diuji. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang menjadi simbol tauhid, Bapak sekalian. Baik itu dalam ibadah, dalam keseharian, dan juga dalam seluruh kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, sebagai imam yang diikuti. Salah satu penyebab terbesarnya adalah karena Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, seorang yang jauh dari syirik. Bapak sekalian, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat. Walaupun dia hanya sendiri, tapi nilainya satu umat. Bapak sekalian, berapa banyak di antara kita pun dia hanya sendiri, namun nilainya seperti 1000 orang. Dia hanya sendiri, namun nilainya seperti satu negara, Bapak sekalian. Maka Nabi Ibrahim, walaupun sendiri, dia adalah umat. Umat yang layak untuk diikuti, umat yang mengumpulkan berbagai sifat dan karakter yang baik, Bapak sekalian. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Hanifah, orang yang lurus, tidak pernah melakukan kesyirikan, walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian juga al-ikhwah hafizakumullah, setelah kita mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka kita mendapatkan beberapa sisi kedekatan antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Ibrahim dari mulai dilahirkan sampai kemudian dewasa tidak pernah menyekutukan Allah. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdakwah menghadapi halangan yang paling berat adalah dari keluarganya. Bapaknya tidak beriman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi musuh terbesarnya, bahkan disebut sebagai Fir'aunnya umat ini, adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, Bapak sekalian. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan sebagai nabi dan rasul, bahkan ulil azmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai nabi, rasul, bahkan ulil azmi. Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil, maka Nabi Muhammad pun dijadikan sebagai khalil. Kemudian Bapak sekalian, setiap kali kita mau sholat, maka kita menghadapkan diri kita, menghadapkan wajah kita, menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga Bapak sekalian, sebelum kita menutup salam dalam sholat, maka kita diperintahkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setiap kali kita membaca zikir pagi dan sore, maka kita akan menyatakan asbahna ala millati wa asbahna ala millati Ibrahim, asbahna ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita memasuki waktu pagi dalam keadaan bersih dari dosa dan bersih dari kesyirikan, Bapak sekalian, berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berada di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Maka beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim menyatakan, marhaban bibni salih wa nabiyyin salih. Selamat datang wahai anak yang saleh, wahai nabi yang saleh. Sampaikan salamku kepada umatmu. Kita semua ayolah ikhwah hafizakumullah
Rasulullah mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan wa akhbirhum annal jannata qi'an. Kabarkan kepada mereka bahwa surga tanahnya subur, masih kosong Bapak sekalian. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya tanaman-tanaman di dalamnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barangkali itulah yang dapat khatib sampaikan berkaitan dengan keutamaan Nabi Ibrahim, kedekatan Nabi Ibrahim dengan kaum muslimin. Semoga kita bisa mengikuti Nabi Ibrahim dan senantiasa diberikan istiqamah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadal hajat. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان